Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel kita. Nah, kali ini nih kita mau nge-spill tempat liburan untuk menginap yang dekat aja nih dari kota Jakarta. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Asap Review dan jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. Gak terasa ya guys, akhirnya kita udah mau sampai nih di penghujung akhir tahun 2024. Dan biasanya kan kalau udah tanggal Desember akhir tahun kayak gini tuh anak-anak biasanya udah bagi rapot, terus kita bisa liburan sekeluarga. Nah, kali ini aku mau nge-spill tempat menginap yang bisa kalian gunakan atau kalian jadikan alternatif pilihan kalau kalian pengen liburannya deket-deket kota Jakarta aja. Untuk sampai ke penginapan kita kali ini, kalian tuh tinggal lurus aja dari tol Jagorawi, kita ke arah tol Bocimi, tapi kita di exit tolnya tuh exit tol Caringin. Dan tempat kita menginap malam ini adalah namanya 5G Resort. Nah, resort ini tuh tepatnya ada lokasinya di Cijeruk. Dan 5G itu sebenarnya singkatan guys, ternyata 5G itu karena view dari resort ini tuh menghadap atau mendapat view dari 5 gunung. Nah, gunung apa aja sih yang bisa kita lihat dari resort ini? Ada Gunung Gelis, Gunung Pangrango, Gunung Gede, Gunung Salak, dan satu lagi adalah Gunung Pancar. Nah, tapi dari kelima gunung tersebut yang paling terlihat jelas tuh antara Gunung Pangrango dan juga Salak, karena memang kan dia tinggi dan megah gitu ya guys. Dan yaudah yuk langsung aja kita lihat fasilitas apa aja sih yang disediakan sama 5G Resort ini. Untuk lobby hotelnya sendiri tuh luas banget ya guys. Tadi kalian bisa lihat ada biliar yang bisa kalian gunakan kalau kalian nungguin waktu check-in. Dan karena kita udah check-in, makanya kita langsung aja menuju kamar kita, yaitu kamar 324. Untuk resort ini tuh ada 3 kategori gitu guys, untuk kayak hotelnya gitu ya. Bukan kategori sih, 3 nama gedung ya, dimana ada gedung Salak, Pangrango sama Gede. Nah, untuk yang kamar aku ini nih, kamar 324 itu ada di gedungnya namanya Gedung Gede. Sebenarnya tuh kamarnya tuh sama guys, intinya bisa dipakai untuk 4 orang. Tapi yang membedakan itu adalah tipe bednya dan juga view pemandangannya. Dan kebetulan untuk kamarku ini itu tuh langsung menghadap ke Gunung Salak. Untuk fasilitas yang disediakan di setiap kamar itu sama. Nah, yang pertama nih, kita akan mendapatkan 4 botol air mineral, tapi nggak ada kayak teh, kopi ataupun pemanas airnya ya guys. Karena kalau untuk di sini tuh disediainnya berupa dispenser yang ada di setiap lorong kamar. Lanjut untuk tipe bednya ini adalah tipe double bed. Dan ya padahal ini isinya tuh cuman aku sama suamiku gitu kan. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa, toh kita juga lagi dibayarin sama perusahaannya suamiku gitu kan. Jadi lumayan. Kamar segede ini yang isinya 2 double bed itu bisa kita gunain cuma berdua aja gitu. Jadi bisa pindah-pindah tempat sesuka hati kita gitu kan. Dan lanjut kita bakalan nge-review untuk kamar mandinya. Bagian kamar mandinya tuh juga termasuknya luas guys, dan di sini juga ada kaca yang lumayan besar untuk kita. Ya biasalah kita suka ngaca gitu kan. Dan terus untuk amenitiesnya itu ada sabun dan juga alat untuk gosok gigi. Area untuk mandinya sendiri juga luas, diberikan sekat kaca agar airnya nggak tumpeh-tumpeh keluar gitu kan. Dan di sini juga ada water heaternya guys. Sebenarnya kalau untuk cuaca di sini tuh nggak terlalu dingin ya. Dan jadi kayak nggak perlu banget lah mandi air anget gitu. Malah mandi air biasa aja tuh malah ngebuat badan lebih seger gitu kan. Dan ini amenitiesnya, cuman yang aku sayangin adalah kalau misalnya ini bisa buat 4 orang, kenapa gelasnya cuma 1? Masa kita gantian makainya? Tapi ya udahlah, toh kita juga cuma berdua kan di sini. Nah, lanjut kita ngelihat
view dari balkon kita. Nah, di depan kita ini adalah Gunung Salak guys. Cuman karena cuacanya sedikit mendung dan Gunung Salaknya tertutup kabut, jadi ya seperti inilah pemandangannya, tapi tetap keren kan. Kalau gedung yang sebelah kiri itu tipe salak guys. Jadi nanti kalian view pemandangannya tuh ke arah lapangan kalau misalnya kalian nginep di gedung salak. Next, di setiap balkon kamar itu disediakan 2 kursi dan 1 meja gitu ya guys. Jadi kalian bisa nongkrong di sini. Lanjut, untuk price listnya berapa sih buat bisa nginep di sini? Nah, ini adalah price listnya. Untuk room hotel itu 800.000 dan itu bisa digunakan sampai dengan 4 orang. Nah, tapi untuk info lebih lanjutnya kalian bisa langsung aja hubungi ke adminnya, bisa melalui telepon ataupun by WA juga. Nah, lanjut aja yuk guys, kita review fasilitas yang tersedia di 5G Resort Cijeruk. Di sini tadi tuh ada kayak tempat fitnessnya gitu guys, ada treadmill dan juga alat fitness. Cuman kemarin itu treadmillnya kebetulan rusak, jadi akhirnya kita memutuskan untuk cobalah kita jalan kaki aja di sekeliling hotel ini gitu kan. Karena aku lihat-lihat tuh kayak ada pemandangan sawah gitu yang bisa kita dapetin kalau misalnya kalian nginep di sini. Dan untuk sekarang ini kita lagi ada di restonya. Dan untuk resto ini tuh menyediakan berbagai menu makanan dengan harga yang ya relatif masih terjangkau lah, nggak mahal kok. Lanjut, di samping resto itu ada mini playground. Ya, biasanya anak-anak suka main ayunan, prosotan, sama kuda-kudaan gitu ya guys. Dan di samping dari playground itu juga ada kolam renangnya. Nah, tapi untuk kolam renangnya ini tuh memang ukurannya nggak terlalu luas ya guys. Menurut aku sih ini kayak kurang gede aja gitu dengan jumlah kamar yang ada di 5G Resort tuh. Kalau misalnya semua orang bawa anak terus nyemplung ke sini semua tuh kayaknya kayak bakal sesak gitulah, umpek-umpekan istilah orang Jawa bilangnya. Tapi poin plusnya kalau kalian berenang di sini itu kalian bisa ngelihat pemandangan Gunung Salak sambil berenang. Terus kalau misalnya buat foto tuh hasil fotonya tuh estetik banget guys gitu. Dan untuk kamar ganti ataupun kamar ngebilas, kamar mandinya di dekat kolam renang ini tuh ada, jadi kalian tinggal turun tangga aja. Dan selanjutnya ini adalah room yang bisa kalian gunakan untuk acara kantor, dan kebetulan kantor suami aku pesennya yang room ini aja guys. Kapasitas sekitar 40 sampai 50 orang. Selain menyediakan kamar hotel, di resort ini tuh juga nyediain cottage gitu guys. Kalau kalian mau berlibur bareng keluarga besar tuh, kalian sewa aja nih cottage ini. Lanjut, di resort ini juga ada lapangan basketnya. Nah, kemarin aku sama teman-temannya suamiku itu pas pagi itu pada main di sini. Ya, kita bawa raket sendiri, bawa bola sendiri gitu kan. Dan di sini tuh ada pohon durian gitu guys, dan ini lagi berbuah. Udah pada ditaliin gitu karena mungkin takut ini jatuh terus kena kepala orang gitu kan. Nah, yuk lanjut, kita menyusuri aliran sungai kecil ini ya. Dan di sini juga ada kolam ikan, dan ini sawah yang aku bilang tadi. Kita berjalan mengikuti jalan setapak kecil ini, dan ada sawah yang di situ lagi musim padinya tuh udah mulai menguning gitu guys. Jadi pemandangannya tuh estetik banget. Dan lanjut kita ke mini zoo-nya 5G Resort. Iya, namanya juga mini zoo ya guys. Jadi kalian jangan berekspektasi lebih bahwa akan ada berbagai macam hewan di sini, karena memang ya mini. Jadi ya cuma miniaturnya dari kebun binatang gitu. Jadi di sini tuh cuma ada hewannya tuh buaya, ada ayam, terus ada kelinci dan juga monyet. Nah, inilah mini zoo-nya. Jadi kayak cuma satu lingkaran gitu kan. Nah, kalau untuk parkir mobilnya itu luas banget guys. Jadi ada beberapa tempat untuk parkir mobil, dan untuk bis pun juga masih muat.
Lanjut lagi ke kamar kita yang estetik ini, dan beginilah suasana malam hari di kamar kita. Jadi untuk penerangannya tuh sebenarnya menurutku kurang ya guys, karena kayak nggak ada lampu gede atau lampu utamanya gitu. Jadi pencahayaan hanya difokuskan yang dua lampu tadi yang di atas, pas banget bantal kita gitu. Dan jadi ya kayak remang-remang gitu kan. Kalau kalian bertanya-tanya kira-kira di sini tuh adem gak sih, dingin gak sih, perlu nggak bawa jaket gitu kan? Kalau menurut aku sih di sini udaranya itu masih sejuk tapi nggak dingin menusuk tulang gitu guys. Jadi kita tuh nggak perlu bawa baju hangat, bawa jaket kayak gitu tuh kayak nggak perlu lah, masih wajar gitu loh ini apa namanya suhunya. Dan lanjut, ini adalah suasana pagi hari dari kamar kita. Pagi ini tuh daerah sini lagi hujan gerimis gitu guys. Jadi yang di atas bagian gunung itu tertutup kabut. Dan ini masih sepi ya, karena ini masih sekitar jam 6 pagi, belum ada aktivitas dari pengunjung yang lain. Nah pas udah jamnya untuk sarapan itu tuh baru terlihat tuh ternyata banyak banget yang nginep di sini guys semalam. Dan untuk restonya ini tuh kita emang pesannya kan ikut makan malam, sarapan dan juga makan siang, karena emang ngambil paket gitulah dari kantornya suami aku. Dan untuk menunya itu kayak ya menu masakan rumahan lah, enak dan harganya juga masih worth it. Berhubung perut kita sudah kenyang dan untuk bakar kalori kita akhirnya coba untuk naik ke atas restonya. Nah ini tuh apa ya, ada di lantai 2 cuman kayak kosong gitu guys, nggak ada tempat duduknya, mungkin karena hujan atau apalah. Tapi dari sini kalian tuh bisa ambil foto view pemandangannya Gunung Salak tuh, itu cakep banget. Kalau misalnya kalian foto di sini dan langitnya tuh biru gitu, itu cakep banget. Padahal ini kan cuacanya sedikit mendung ya, tapi buat foto tuh cakep banget. Dan seperti inilah sebenarnya apa namanya lokasi dari 5G Resort, dan pemandangannya tuh di sekitarnya masih ijo-ijo gitu guys. Jadi cocok banget nih buat kalian refreshing akhir tahun nanti, karena untuk sampai sini kalian nggak perlu macet-macetan ke arah Puncak Bogor. Nah sekian tadi review dari kita, terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.